Baik, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini saya akan mereview kulit-kulit dari IHSG, tentang IHSG dan beberapa saham yang naik dan turun, dan kita lihat pergerakan asing. Nah, hari ini IHSG ditutup menguat 0,75% ke level 6.205,417. Dan hari ini terdapat 233 saham yang naik dan 281 saham yang turun. Dan tercatat nilai transaksi pada hari ini sebesar 18 triliun. Ini bisa jadi pertanda baik buat indeks kita karena nilai transaksinya kembali rame. Kembali di atas 15 triliun tuh termasuknya rame ya. Karena beberapa bulan yang lalu, dari 2 atau 3 bulan yang lalu tuh transaksi sering di bawah 10 triliun. Dan itu marketnya sepi banget. Jarang jarang ada transaksi-transaksi gede yang bisa kita ikut nebeng bandar lah istilahnya. Nah, untuk beberapa hari ke belakang ini mungkin banyak momen ya, terutama di bank digital, dan euforianya masih kerasa sampai sekarang. Hampir setiap hari ada yang arah. Nah, mungkin dari situ juga trader kembali berani masuk lagi dan menambah power buy mereka. Lalu di sini tercatat asing tuh melakukan net buy sebesar 878 miliar. Nah, ini 5 saham yang paling banyak diakumulasi asing per hari ini. Di sini ada BBRI nomor 1, kemudian BBCA, Tefas, BMRI, BBNI. Kemudian, nah di sini tuh kita bisa lihat uh, saham yang paling banyak didistribusi asing, yaitu ada Bevin, Adro, Medco, Unilever, Vika. Dan terlihat mereka, terutama Adro sama Medco ya, ketika mereka di distribusi asing, saham mereka pun ikut rontok. Nah, berbeda dengan Unilever nih. Padahal Unilever kan termasuk blue chip ya, biasanya blue chip kan dibandari oleh asing. Nah, di sini ternyata berkebalikan. Ternyata Unilever banyak dimotori oleh market makernya dari domestik atau lokal. Terbukti saat asing banyak melakukan net sell, dia malah naik. Nah, ini kan berarti ada domestik yang akumulasi dari Unilever. Nah, kemudian ini ada 5 saham yang paling aktif, paling gede ya secara nilai transaksi. Yang pertama itu ada BPKP, transaksi hari ini 1,6 triliun. Kemudian BBRI 1,1 triliun. Nah, ini kan di sini terlihat semua ya. Ini masih dikuasai perbankan, dan untuk bank-bank yang lagi rame kan BPKP, BBYB kemarin rame ya di sosmed lah, di YouTube, live Instagram banyak banget yang membahas mereka, jadi wajar hari ini transaksinya tinggi banget. Nah, kemudian kita lihat chartingnya ya. Ini saya pakai mode yang terang aja. Nah, di sini kita lihat IHSG ya. IHSG hari ini tuh breakout resist. Dia mempunyai resist di 6191,9. Resist ini terbentuk udah lama banget ya. Udah lama banget dari dari bulan Maret, setelah dia menjadi titik support, ketembus, dan dari Maret sampai sekarang baru sekarang ini bisa mencapai level segitu lagi. Nah, ini jadi pertanda baik juga sih bagi indeks kita karena secara teknikal IHSG masih kuat naik, arahnya masih ke atas banget ya. Apalagi berhasil break resist yang udah berapa bulan nih, berarti dari Maret sampai Agustus 5 bulanan ya.
hampir 5 bulan lah, hampir 5 bulan level ini nggak kesentuh. Kemudian kita coba cek BBRI ya, karena paling banyak diakumulasi asing dan BBRI terbang ya ternyata. Nah ini saya hapus dulu gambar coret-coretan saya beberapa waktu lalu yaitu. Nah jadi ini bagus banget BBRI kemarin kan dia breakout MA20 nya. Kemudian hari ini konfirmasi dia naiknya kencang banget. Hari ini naik 5,19%. Ditutup di level 4050. Nah, ini juga kenaikannya udah ada gap, volumenya tinggi juga. Ini menjadi pertanda bagus ya bagi BBRI, apalagi banyak investor yang fundamentalis tuh pasti hampir bisa dipastikan perbankan, kalau nggak BBRI, BBCA, BMRI itu pasti punya ya. Nah ini jadi pertanda baik juga bagi mereka. Nah untuk teman-teman juga kalau mau investasi juga bagus juga nih di BBRI karena dia udah kembali ke atas MA20 nya. Tapi untuk BBRI sendiri mempunyai dua resist yang cukup dekat, yaitu di 4140 dan 4270. Nah untuk BBRI sementara arahnya ke situ dulu ya. Kemudian BPKP. Nah BPKP ini udah berhasil breakout 3 resistnya dalam 2 hari ya. Yang resist pertama tuh sebelum tanggal 4 itu dia punya resist di 460. Terus tanggal 4 breakout dia menuju 54. Ini area sih 545 sampai 570. Ternyata hari ini dibukanya gap up di atas channel bawahnya ini di 545. Kemudian ditutupnya di atas channel atas. Nah, untuk BPKP ini masih bagus banget arahnya. Kemungkinan bisa lanjut untuk jangka pendeknya ya ini ke 670. Besok kalau nah ini kan momennya kan juga kuat banget ya. Momennya kuat banget. Dia kenaikan 2 hari terakhir disertai volume yang cukup kuat. MACD juga mulai ke atas. Nah, tapi teman-teman harus tetap pantau, jangan terlalu FOMO dan greedy ya. Tetap batasi resiko, pantau aja ini ada level psikologisnya di 670. Nah, takutnya tuh seperti saham yang hari ini balik arah tuh kalau nggak salah AGRS. Nah, AGRS nih ketika dia breakout dari kemarin, breakout kuat, kemudian arah hari ini sempat naik berapa persen ya ini? Info sempat naik. Nah, sempat naik 11%. Tapi kemudian dia balik arah jadi minus 2,8. Coba ya kalau bayangkan kita dapat dari pucuk nih. Dari pucuk sampai harga penutupan kita udah floating minus 12,9%. Nah, ini tuh kita harus tahu ya titik-titik resistnya. Makanya untuk tadi BPKP kita harus pantau nih. Pantau di 670. Kalau besok kayaknya susah banget tembus 670, mending exit karena kemungkinan bakal balik arah. Seperti nah BKSP pun juga kemarin. BKSP kemarin juga setelah break dia terjadi koreksi. Nah ini kan kalau ada orang yang FOMO tapi telat kan bisa
bisa aja dari high-nya ke close bisa menderita kerugian 11% nih. Padahal ARP aja 6-7% kan. Nah, jadi kalau timingnya teman-teman masuk nggak pas tuh bahaya juga. Bahaya banget. Apalagi buat teman-teman yang belum lama ya di saham. Kalau kena bantingan itu pasti ngaruh banget sih di mental. Nah, kemudian saya akan bahas ini BKSW ini memang bandarnya keren banget sih ini sih. Jadi pada freeze time tadi BKSW itu terakhir ya jam 14.49 sampai jam 14.59 berarti itu tuh dia di harga 302. Nah ini tuh tadi juga saya masukin ke menu analisa sore buat ngambil BKSW. Nah dari menu tuh kan harusnya ngambilnya kan 3 atau 4 tick ya. Berarti dari 302 ditambah 3 tick di 308 lah. Kita order di 308. Ternyata tutupnya di 320. Jadi kita banyak yang nggak dapat barang ya tadi karena emang range tebaan kita tuh bakal naik, bakal menyentuh 320. Tapi nggak nyangka kalau ternyata gap up-nya tinggi banget. Ini gap up-nya tinggi banget ya. Ini kenaikan gap dari gap up sendiri itu 5,96%. Nah, untuk pembahasan saham lainnya sepertinya besok dulu. Hari ini kita bahas itu aja, apalagi momennya pas ya ini bahas perbankan yang lagi naik kencang. Teman-teman juga harap disesuaikan, apalagi dilihat BKSW pas banget ya di area resistnya. Bagi teman-teman yang punya barang harap hati-hati, tetap dipantau, money manajemennya diatur, jangan lupa pasang stop loss. Kalau yang masih floating profit ya jangan lupa pasang trailing stop. Nah, untuk pembahasan hari ini seperti itu aja sementara. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan menyimak. Kita akan lanjutkan diskusi di Telegram ya. Bagi teman-teman yang belum join, silahkan join. Dan jangan lupa follow Instagram kami juga. Baik, sekian dari saya Pak Bejo. Terima kasih.